Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 254 Eksekusi di tempat kejadian. Sebelumnya hanya tahu bahwa dia licik dan eksentrik, dan licik seperti rubah, sekarang diketahui bahwa dia juga memiliki sisi yang sangat kejam. Jadi mengapa dia tampaknya semakin menyukai apa yang dilihatnya? Mata hitamnya yang tajam dan dalam dipenuhi dengan kelembutan, bibir tipisnya yang seksi melengkung dengan senyum yang tak terlihat. Pandangannya tertuju pada sosok berpakaian merah itu saat dia melihatnya dengan sengaja mengalahkan musuhnya dengan menunjukkan keahliannya di depan umum. Sisi dirinya ini, menyimpan keagungan yang tak tertandingi, begitu percaya diri, bersinar dengan cemerlang, dan sulit baginya untuk mengalihkan pandangan darinya. Tatapan mata tajam Shadow One menangkap tuannya tengah menatap ke arah Ghost Doctor dengan penuh kelembutan dalam tatapannya hingga membuatnya merinding dan dia tak dapat menahan diri untuk menggigil kedinginan. Selera tuannya sangat berbeda dengan orang lain, sehingga dia bisa menunjukkan tatapan lembut seperti itu pada pemandangan seperti ini. Shadow One benar-benar harus menghormati tuan neraka untuk itu. Dan di depan Fame Cloud Love, semua orang mulai pulih dari keterkejutan atas semua darah dan darah kental itu saat mereka menatap dengan marah pada pemuda berpakaian merah yang keras kepala dan sombong itu. Di antara mereka, kepala keluarga Liu kemudian berteriak dengan marah. Anak ini terlalu kejam dan memiliki hati yang berbisa. Dia tidak boleh dibiarkan hidup. Serahkan dia padaku dan aku akan mengeksekusinya saat itu juga. Suara suram itu dipenuhi dengan penindasan yang kuat dan penuh dengan niat membunuh saat mencapai orang-orang dan pada saat yang hampir bersamaan, tiga tetua keluarga Liu segera mengepung pemuda berpakaian merah yang berdiri di sana. Mereka bertiga membentuk segitiga serangan saat energi roh yang kuat berputar di sekitar tubuh mereka. Pada saat berikutnya, mereka berteriak pelan dan menyerang pemuda berpakaian merah di tengah pada saat yang sama. Serangan dari ketiga tetua itu sangat agresif karena aura pembunuh keluar dari tubuh mereka dan memenuhi udara di sekitar mereka. Aliran ki melesat keluar, bila angin dingin yang mengiris udara langsung ke arah pemuda berpakaian merah itu. Mata Feng Jiu menyipit saat dia mengumpulkan kekuatan roh dalam dirinya untuk menghadapi serangan dari ketiga pria itu, belati yang digenggamnya menebas ki pedang jahat yang melesat lurus ke arahnya. Dengan gerakan tubuh yang aneh ditambah dengan serangan licik, dia menyelinap masuk dan datang ke samping ketiga tetua itu. Ketika orang-orang di kerumunan melihat tiga tetua tingkat yayasan keluarga Liu telah mengepung pemuda berpakaian merah untuk menghadapinya, semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menelan ludah, hati mereka mencelos erat. Tiga tetua tingkat yayasan menyerang dengan ganas, berusaha membunuh dengan setiap gerakan. Mungkinkah pemuda berpakaian merah itu dapat menghindarinya? Melihat tiga tetua dari keluarga Liu maju untuk menghadapi dokter hantu sendirian, bayangan satu agak khawatir saat ia menahan suaranya untuk bertanya kepada tuanku, bukankah orang-orang dari keluarga Liu terlalu tidak tahu malu? Selain menindas dokter hantu dengan jumlah yang lebih banyak, mereka bahkan telah membawa tiga orang tua tingkat dasar. Apakah kita perlu pergi membantu? Jika terus seperti ini, dokter hantu mungkin akan terluka oleh mereka. Bagaimanapun juga, itu adalah orang yang ada di hati sang penguasa alam, mereka tidak mungkin tinggal diam dan melihat anak itu dilukai oleh orang lain, kan? Penguasa neraka itu menyipitkan matanya dan menatap pemandangan di hadapannya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ataupun memberikan isyarat apapun. Grey Wolf lah yang berkata dengan suara pelan, Shadow One, itu adalah sesuatu yang tidak perlu kau khawatirkan. Ketiga lelaki tua dari Foundation itu bukanlah tandingan Ghost Doctor. Kau lihat saja. Tidak lama lagi ketiga lelaki itu akan jatuh ke tanah. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, lagi pula, bahkan jika ada bahaya, dengan tuan kita di sini, tuan tidak akan membiarkan dokter hantu terluka. Jadi, lebih baik kita berjaga-jaga saja untuk saat ini. Jangan bilang kau tidak penasaran seberapa kuat dokter hantu sebenarnya. Melihat anak itu menghilang dari hadapan mereka berkali-kali, sungguh memalukan bagi mereka. Dia benar-benar ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat lebih dekat dan melihat di mana letak batas-batas Ghost Doctor, sehingga dia tidak perlu terus-menerus menderita keluhan yang tak terkatakan di tangan anak itu. Dan dia berpendapat bahwa ketiga orang tua tingkat yayasan itu tidak akan mampu menyakiti Ghost Doctor sama sekali.